Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam rekat renungan singkat. Hidup sering malang, baguslah. Betapa malang nasibku. Begitu sering kita dengar ratapan dari teman, saudara, atau orang lain. Tidak ada seorang pun yang mau bernasib malang atau hidup malang. Apa sih malang itu? Malang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bernasib buruk, celaka, sial. Jelas sekali batasan tersebut mengandung arti tidak menyenangkan. Karena itu tidak seorang pun sudi menanggung hal yang tidak menyenangkan itu. Apa akibat dari nasib malang yang dialami? Bisa dua akibat atau reaksi dari orang yang mengalaminya. Bisa orang tersebut menjadi tak berpengharapan, putus asa, menjadi beban batin. Namun bisa pula sebaliknya, jadi bangkit, tergugah, dan menjadi kreatif. Justru karena malang itu, ia menggali, mencari cara-cara bisa lepas dari kemalangan itu. Yang pertama tadi, kehilangan semangat, atau dalam bahasa Raja Salomo disebut membuat tulang keropos, rapuh. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana punya harapan kalau semangat sudah patah karena derita malang? Yang kedua, sebaliknya, kemalangan tidak membuat semangatnya patah dan tulangnya tidak kering alias keropoh atau rapuh, tetapi bangkit semangatnya seperti ditulis Raja Salomo pula dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kemalangan itu bagian hidup manusia. Apakah kemalangan itu kecil? Misalnya tiba-tiba hujan padahal sedang berjalan atau bersepeda motor. Atau kemalangan miliknya yang berharga dicuri maling. Bisa karena bukan salah orang lain, seperti tiba-tiba hujan tadi. Bisa saja karena tidak hati-hati, karena tidak menjaga dengan hati-hati barang miliknya yang berharga itu, sehingga dicuri. Dua-duanya sial, malang, tapi beda sebab. Bagaimana kalau kemalangan itu banyak? Kok ada saja kemalangan yang aku alami, begitu kata orang. Padahal aku sudah berusaha hidup dengan baik seperti diajarkan Tuhan dan orang tua. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Begitu cara mereka bereaksi ketika menghadapi kemalangan. Cara reaksi kedualah yang semestinya dipakai, yaitu bereaksi atas setiap kemalangan yang dialami dengan arif, bangkit dengan bersemangat, dengan penuh pengharapan. Raja Daud menulis dalam Mazmur 34 ayat 14, demikian, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Daud mengajak kita melihat kemalangan dengan arif, bahwa kemalangan juga dialami orang benar yang takut akan Tuhan
tidak membuat umatnya terjatuh. Malah Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Ketika kita lepas dari kemalangan itu, kita menjadi kuat karena dengan setia bersandar pada Dia, pada Tuhan yang penuh kasih. Kemalangan itu justru membuat kuat dibanding mereka yang tidak atau belum mengalami kemalangan, atau yang mudah bereaksi tanpa kearifan mengeluh. Jadi, kalau kemalangan itu banyak karena tetap hidup dalam kebenaran, baguslah itu. Jalani kemalangan bersama Tuhan. Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sekalipun kami berjalan dalam jalan Tuhan, kami berusaha hidup benar, namun juga tidak lepas dari kemalangan. Tetapi yang terindah adalah walaupun kemalangan banyak, Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Karena itu Bapa, beri kami kekuatan, beri kami semangat terus dekat dan berusaha hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga dalam setiap kemalangan yang Tuhan izinkan, kami dapat kuat dan dapat melepaskannya karena anugerah Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau panjatkan doa syafaat buat Anda semuanya. Mari. Bapa kami yang di surga, kami menyampaikan doa-doa syafaat untuk saudara-saudara kami. Mari Bapa, berkenan mendengarkan, melengkapi dan menjawab pergumulan anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang membutuhkan penghasilan. Mari Tuhan berkati anak-anak-Mu boleh mendapat pekerjaan yang sesuai, yang seturut kehendak Bapa, dan membawa berkat serta membawa syukur kepada Bapa. Mereka yang baru selesai perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk mereka juga yang berwirausaha, melakukan untuk bisnis. Tuhan berkati Tuhan, supaya beroleh berkat Tuhan dengan yang mereka lakukan. Kami mohon berkat Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan menemukan pasangan hidupnya, menemukan jodohnya untuk boleh membangun rumah tangga di dalam sukacita dan syukur dan bersandar kepada Bapa. Berkati Bapa untuk boleh menjadi membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur. Pertemukan Bapa dengan jodoh buat anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan rumah tangganya, terutama yang merindukan mempunyai momongan, mempunyai anak. Mari kuasa Bapa yang ajaib boleh memberkati pasangan-pasangan yang belum mempunyai momongan, yang belum mempunyai keturunan. Tuhan beri mereka boleh mempunyai anak, mempunyai momongan, sehingga membuat sukacita, membuat rumah tangga mereka semakin bahagia, penuh syukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam masalah finansial, dalam masalah keuangan.
mereka yang menanggung beban kerugian dalam usaha mereka, mereka yang masih menanggung lilitan hutang, mereka yang mengalami kegagalan. Mari Tuhan pulihkan, Tuhan bukakan jalan, dan kami percaya jalan Tuhan begitu banyak. Karena itu berkatilah, pulihkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka melalui kuasa Tuhan, melalui para medis dokter yang melakukan perawatan, juga obat-obatan yang diberikan kepada mereka. Bapa, kami berdoa Bapa untuk mereka yang masih menderita karena virus corona. Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati pengobatannya sehingga boleh kembali sehat, kembali negatif, dan boleh menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan sehat. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah Bapa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai masalah, berbagai pergumulan dalam kehidupan yang terasa berat akibat pandemi ini. Beri kekuatan iman, terus bersandar kepada Bapa, berusaha menjalani kehidupan seturutnya. Bapa, kendaki kuatkan iman mereka yang lemah imannya, yang undur imannya, bangkitkan semangat mereka, dan hanya berharap kepada Bapa saja, kepada Tuhan Yesus, kepada kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tengoklah Tuhan pergumulan anak-anak-Mu yang lain yang mengalami keretakan dalam hubungan keluarga, mereka yang sebatang kara, mereka yang kesepian, mereka yang membutuhkan penghiburan, mereka yang membutuhkan kekuatan. Tuhan beri semangat untuk boleh bangkit, untuk boleh bergairah menjalani kehidupan ini dengan percaya, yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Immanuel, Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami ini, sempurnakan, lengkapilah oleh karena kuasa, oleh karena kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.